yang saat ini kita lagi baca fikih sholat, tetap harapan kami adalah yang sudah pernah belajar itu bisa mengajarkan. Karena kitab ini ditulis dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Perlahan kita ajarkan pada orang lain dan kita sebarkan ilmu ini agar orang semakin besar pahala sholatnya karena semakin benar, semakin baik. Kita sudah masuki bab yang ketiga, yaitu syarat wajib sholat. Pertama adalah definisi syarat wajib sholat. Apa itu syarat wajib sholat? Syarat wajib sholat adalah hal-hal yang harus ada pada seseorang untuk bisa dikatakan bahwa sholat itu wajib dilakukan olehnya. Kapan Anda itu menjadi orang yang wajib melakukan sholat? Berarti di sana ada orang yang tidak wajib melakukan sholat. Artinya jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka ia tidak wajib sholat. Syarat wajib sholat ada dua, ringkasnya, rincinya panjang nanti. Gambarannya, sederhananya untuk mudah kita pahami, kita perkecil dua. Yang pertama adalah mukallaf. Orang mukallaf wajib sholat nanti. Kalau tidak mukallaf, tidak wajib sholat. Kita rinci nanti satu demi satu. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Seorang perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas tidak wajib sholat. Bahkan haram kalau mereka melakukan sholat. Kita rinci satu demi satu, dan memang ini selalu kita ulang di dalam pembahasan-pembahasan kitab yang lainnya, termasuk kitab haid pun kita ulang ini. Untuk mengetahui siapa mukallaf. Definisi mukallaf. Siapakah orang mukallaf? Orang yang mendapatkan beban kewajiban. Orang mukallaf adalah orang yang mendapatkan beban kewajiban dalam urusan agama. Seperti kewajiban dalam sholat dan puasa dan lain-lainnya. Dalam buku kecil ini sengaja kami sebutkan masalah orang mukallaf sebab kami ingin menegaskan bahwa yang akan kita pelajari saat ini adalah salah satu kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang mukallaf tersebut. Artinya bagi siapa saja yang merasa mukallaf, maka ia harus mempelajari dengan benar masalah sholat dan seluk-beluknya. Termasuk di dalamnya tentang masalah nifas, istihadah, wudu, mandi besar, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya yang ada hubungannya dengan sholat, baik secara langsung atau tidak langsung. Seseorang disebut mukallaf jika telah memenuhi syarat berikut ini. Anda ini mukallaf, orang yang mendapatkan beban kewajiban adalah kalau Anda mukallaf. Mukallaf adalah berikut ini: berakal. Yang kedua, balik. Yang ketiga, sehat pendengaran atau penglihatan. Kita rinci. Yang empat, sampai kepadanya seruan dakwah Islamiyah. Dan yang terakhir adalah, yang kelima adalah Islam. Seseorang baru disebut mukallaf itu kalau dia berakal. Di samping berakal, dia juga sudah usia akil balik. Kemudian sehat pendengaran atau penglihatannya. Matanya atau telinganya berguna. Salah satu boleh. Sampai ke badannya seruan dakwah Islam. Yang kelima adalah Islam. Karena beban kewajiban itu atas dasar perintah. Perintah itu harus difahami. Kalau Anda tidak faham, ya nggak wajib. Orang yang nggak faham, diajak ngomong nggak faham, maka nggak wajib. Maka untuk bisa menjadi wajib karena Anda faham. Sehingga kalau ada orang terlahir dari kecil sampai tua kok gila, nggak faham kan diajak sholat, maka nggak wajib. Kalau Anda pengen tidak wajib sholat, cukup jadi orang gila. Sudah selesai. Nah, jadi tidak wajib sholat bagi orang seperti itu. Anak kecil sama, sebenarnya anak kecil yang akalnya belum sempurna, orang gila, nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat. Kalau ada orang terlahir dalam keadaan tidak melihat, tidak mendengar, maka dia tidak punya beban kewajiban. Yang keempat, sampainya pesan dakwah nanti akan rinci. Jika ada satu orang hidup di satu tempat yang tidak pernah mendengar seruan dakwah yang benar,
maka dia tidak ada beban dosa biarpun dia nyembah pohon, nyembah matahari, nyembah rembulan. Tidak bisa dikatakan dia ahli neraka. Karena apa? Belum ada berita agama Islam yang nyampe kepada mereka, hidup di tengah hutan belantara sana. Atau mungkin di daratan Eropa, pelosok mana, dia mendengar Islam yang dipalsukan, bukan Islam yang benar. Dia tidak bisa dihukum. Allah tidak akan menghukum wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah tidak akan menghukum hambanya sampai datang kepada mereka utusan atau utusan-utusan atau utusan-utusan, maksud ulamanya utusan Allah. Jadi kalau belum ada dakwah enggak kena hukuman. Nah, ini kita tidak punya hujah dalam ini. Kita mendengar sampai ada pengajian, ustaz banyak di mana-mana. Ini gambarannya, ada orang hidup, mungkin Anda menemukan kehidupan di tengah hutan belantara Kalimantan sana. Enggak pernah dengar syariat Islam. Hidup mereka sudah kayak binatang mungkin, bunuh-bunuhan, zina, segala macam. Mereka tidak mendapatkan beban kewajiban, maka juga tidak bisa dianggap mereka berdosa. Nah, ini dalam madhab kita ahli sunnati wal jamaati ala asy'ariyah. Lah kemudian kalau orang sudah dia itu dari non muslim kok sudah berakal, dengar seruan dakwah, balik, selamat pendengaran atau penglihatan, maka wajib menerima Islam. Nah, setelah memenuhi 5 syarat ini baru dikatakan wajib sholat bagimu. Maka kalau kita menemukan orang gila, tidak wajib sholat baginya. Anak-anak kecil belum wajib, tidak dengar. Atau orang yang belum masuk Islam, tidak wajib kita perintahkan sholat kepada mereka. Biarpun di hadapan Allah ada hitungannya. Sebab dalam madhab kita, biarpun orang di luar Islam, mereka sebetulnya wajib menjalankan syariat. Cuman karena syaratnya menjalankan syariat belum ada, yaitu Islam belum ada, maka mereka tidak dituntut. Sehingga kita tidak boleh menyuruh orang Nasrani sholat. Itu hitungannya di hadapan Allah nanti. Sehingga yang wajib kita perintahkan sholat hanya orang Islam saja. Biarpun sesungguhnya siap, ampun wajib. Asalkan sudah mendengar suara Islam. Sebab disebutkan dalam Al-Quran, masalakakum fis saqar, itu kan orang kafir. Hei orang kafir, kenapa engkau masuk neraka sakor? Dijawab, kami tidak sholat. Artinya orang yang tidak beriman itu akan mendapatkan dosa semua, dosa-dosa dari sholat yang tidak dilakukan, puasa yang tidak lakukan, mungkin zina dan sebagainya. Tapi biarpun mereka orang yang non muslim, begitu indahnya di dalam Islam, yang semasa hidupnya dengan bermacam kemaksiatan, bermacam-macam dosa, termasuk dosa yang paling agung adalah menyekutukan Allah. Kalau mereka masuk Islam, subhanallah, terhapus dosa masa lalunya. Al-Islam yajubbu ma qablah, Islam itu menghapus dosa masa lalu. Jadi kalau hari ini ada orang mu'alaf, dia lebih hebat dari kita, dia bersih, gak ada dosa. Kita sudah banyak dosa, setiap hari nabung dosa dengan mata, nabung dosa dengan telinga, nabung dosa dengan lisan, dan seterusnya. Baik, kita rinci sedikit demi sedikit penjelasan syarat-syarat seorang disebut mukallaf. Yang pertama, berakal. Berakal adalah orang yang berakal sehat dan tidak terjangkit penyakit-penyakit akal atau gangguan jiwa seperti gila, tidak bisa mengingat sesuatu karena lanjut usia, dari awal sehat, pikun lewat, baru ketemu orang Islam pikun, kalau pikun enggak bisa mengingat, intinya akalnya tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, atau terkena musibah yang menjadikan akalnya tidak berfungsi lagi dengan benar. Orang yang akalnya tidak sehat tersebut bukanlah orang mukallaf, bukan orang mukallaf, karena nggak akan bisa faham. Dikasih tahu tidak ngerti, suruh ke utara dia ke barat, ke selatan. Oleh sebab itu orang gila yang selamanya gila tidak mukallaf, tidak mendapatkan beban kewajiban, sehingga tidak ada kewajiban bagi orang gila tersebut untuk beribadah, dan tidak ada dosa baginya jika tidak melaksanakan ibadah. Termasuk digolongkan orang yang tidak berakal adalah idiot, mohon maaf, kecerdasan berpikir yang sangat rendah. Biarpun katanya umur 20 tahun, ternyata seperti anak kecil, belum mengerti, nggak ngerti ini, nggak ngerti itu, sudah, maka dia digolongkan orang yang tidak berakal, yang tidak dosa bagi dia. Maka kadang kami bertemu dengan orang yang punya anak seperti itu, idiot, nggak bisa paham, anaknya umur 28, seperti anak kecil. Maka secara zahir memang dia punya anak yang cacat mental, cacat jiwanya. Akan tapi di hadapan Allah dia punya ahli surga yang hidup di tengah-tengah rumahnya. Dia nggak punya dosa, kita yang banyak dosa. Dia nggak ada dosa, karena dia adalah tidak berakal. Baik, kemudian
Catatan tentang orang gila. Gila itu ada dua. Nggak usah dipilih pokoknya. Gila dibagi menjadi dua, yaitu gila asli bawaan. Artinya kurang akal sejak lahir. Yang kedua, dan gila muncul setelah lahir. Sehat tiba-tiba gila. Adapun sebabnya itu lain. Ada mungkin sebabnya karena pikiran, kemudian mental, kemudian semakin parah sehingga menjadi orang hilang akalnya. Itu bisa jadi, atau mungkin karena jatuh dan sebagainya lalu berubah cara berpikirnya. Gila jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu gila yang setelah lahir. Gila setelah lahir mungkin perlu didekatkan. Jadi gila setelah lahir ini dibagi dua, yaitu sebelum balik dan setelah balik. Ada orang gila dari lahir sampai mati, ahli surga berjalan di atas bumi. Tapi ada gilanya enggak dari kecil, dia di pertengahan hidupnya gila. Cuman perlu dilihat apakah gilanya itu setelah dia balik atau belum. Kalau umur 5 tahun sudah gila sampai tua, tetap nggak punya dosa. Kenapa? 5 tahun belum balik. Ada orang gila umur 20 tahun. Ada ceritanya nyalonkan jadi apa, naik bono, atau pengen ngeraih apa, nggak bisa. Pengen jadi ini, nggak kecapean. Tiba-tiba gila. Umurnya sudah 30 tahun. Maka yang tidak dihitung hanya 30 tahun ke atas. Adapun 30 tahun sampai 15 sampai umur 14 waktu baliknya dihitung karena dia berakal saat itu. Ya dihitung. Ada sebelum balik dan setelah balik. Keterangannya. Orang yang gila sejak lahir hingga belum balik, sebelum balik, mutlak tidak terkena taklif atau tidak punya beban kewajiban untuk beribadah sama sekali, dan kalau meninggal di dunia, kalau meninggal dunia kelak, ia akan masuk surga. Akan masuk surga. Allah Maha Kasih. Allah tidak akan menyiksa hambanya, ya, sementara memang dia tidak ada dosa dalam hal ini. Yang kedua, orang yang gila di saat sudah menginjak usia balik tetap dianggap sebagai mukallaf saat balik dan berakal sehat. Ya mulai dari balik sampai berakal sehat. Mungkin gilanya umur 30, umur 15 balik, jadi 15 sampai 30 ini adalah dianggap mukallaf, wajib melakukan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Adapun saat dia menjadi gila, biarpun dalam keadaan balik, ia tidak lagi menjadi mukallaf. Setelah gila itu baru nggak dihitung. Ya seperti mati, seperti nggak ada masalah dia dengan dosa. Baru akan menjadi mukallaf, mendapat beban kewajiban untuk beribadah lagi ketika ia sembuh dari gilanya lagi. 30 tahun gila, umur 30. Umur 40 sembuh. Ya nanti waktu 40 dihitung lagi. Wajib melakukan kewajiban sholat dan lain sebagainya. Misalnya, seseorang yang gila setelah balik. Dan 2 tahun, ya, seseorang yang gila setelah balik. Dan 2 tahunnya ia sehat. Balik 2 tahun sehat. Maka 2 tahun ketika ia sehat, itulah ia wajib sholat dan lain-lainnya. Jadi pas sehat saja. Kalau orang gila sudah tidak wajib melakukan apapun. Nggak bisa dikatakan dosa kalaupun melakukan apapun.